Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Battletrog The Heaven Season 5 episode 78, di mana saat itu Yingsan berhasil mencuri cairan body dari sekte Black Emperor. Itu membuat marah ketua sekte dan dia berkata bahwa sekte Black Emperor sudah dipermalukan. Mereka akhirnya mendapat laporan bahwa Yingsan ada di pinggiran kota sebelah barat laut. 其他势力都已经去追鹰山老人了。我黑黄宗的东西，我们要不要？不是这么好拿的。禀报宗主，在郊外西北方向发现了鹰山老人的踪迹。给我追！ Mendengar itu, Mo Tianxing langsung memimpin anggota sektenya untuk mengejar Yingsan. Di pinggiran kota, Yingsan dikepung oleh banyak ahli, tapi dengan satu jurus saja Yingsan berhasil membunuh mereka semua. Qiuyan yang menggunakan persepsinya untuk mencari Yingsan terkejut melihat kekuatan Yingsan yang bisa membunuh banyak ahli dalam satu jurus. Bahkan Yingsan menyadari bahwa dia sedang diintai oleh ahli dari jarak jauh. 这鹰山老人的实力竟如此强悍。萧炎还没找到吗？要变抹杀了包围他的12位强者，找到了，只不过他以他斗宗级别的实力，怎样抽身而退？ Qiuyan bersama Qiu Yiqian dan Jian kemudian terbang mengejar Yingsan, tapi mereka terkejut. Han Peng telah tiba di sana lebih dulu. Han Peng juga sedang mengejar Yingsan untuk merebut cairan body. Dia merasakan bahwa ada ahli yang bersembunyi dan meminta mereka keluar dari persembunyian. 我们晚了一步，方向跑了，他应该往这个方。谁？那边，你的朋友现身吧。 Qiuyan kemudian keluar dari sana dan melihat itu, Pan Yan memberi hormat pada Qiuyan sambil memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah ketua sekte api iblis Pan Yan. Dia mengagumi kemampuan alkemis Qiuyan yang sangat tinggi dan mungkin tertinggi di lembah hitam. Seharusnya cairan body adalah milik Qiuyan, tapi Yingsan itu sangat kuat. Meski dibantu oleh Dozong, Qiuyan akan sulit untuk mendapatkan cairan body. Pan Yan kemudian menawarkan diri untuk membantu Qiuyan mendapatkan cairan body. Qiuyan berkata bahwa dia tidak perlu bantuan, lalu dia pergi dari sana. Melihat sikap Qiuyan, Pan Yan menjadi sangat kesal. Han Peng berkata bahwa mereka harus merebut cairan body terlebih dahulu, baru setelah itu mereka akan berurusan dengan Qiuyan. Dalam perjalanan, Qiuyan melihat banyak mayat ahli yang terkapar dan itu menandakan bahwa Yingsan memang sangat kuat. Qiuyan berkata bahwa mereka harus bertemu dengan Qiuli dan Suqian untuk menambah kekuatan. Di tempat lain, Suqian dan Qiuli merasakan ada yang bersembunyi sehingga mereka menjadi waspada. Suqian berkata bahwa dia adalah tetua agung dari Akademi Jianan, Suqian. Suqian meminta mereka untuk keluar dan memohon untuk melupakan masalah yang terjadi saat pelelangan jika ada yang menyinggung. 怎么了？几位朋友，还请3位看在老夫的薄面上，老夫是迦南学院的大长老苏谦，将拍卖场上那事结果。 Qiuyan keluar dari persembunyiannya sambil membuka penyamarannya dan berkata bahwa tetua agung terlalu membesarkan masalah. Melihat alkemis yang menyamar itu adalah Qiuyan, tentu saja mereka terkejut dan langsung menyambut Qiuyan. Qiuyan berkata bahwa untuk menghindari masalah dengan lembah api iblis, mereka harus menyamar terlebih dahulu. Qiuyan juga memperkenalkan Qiu Yiqian kepada mereka semua bahwa dia dipanggil Dewi Tabib. Tapi saat itu Jian terlihat kesal pada Suqian karena dialah penyebab Jian mendapatkan tubuh anak kecil. Untuk menenangkan Jian, Qiu Yiqian membawa Jian pergi sambil memberinya pil yang sangat enak. Layaknya seorang anak kecil, Jian menjadi senang setelah mendapatkan pil. 说正事要紧。子言，我查查，这位琥珀蜜香丸，你恐怕没尝过吧？ Qiuyan kemudian mengutarakan niatnya untuk meminta bantuan Qiuli dan Suqian dalam merebut cairan body. Qiuyan juga menjelaskan bahwa cairan itu penting untuk menyelamatkan Qiu Yiqian dari tubuh racunnya. Jika tidak, dalam 2 tahun bencana akan terjadi jika tubuh racun kambuh. Suqian berkata tubuh racun sulit dikendalikan sepenuhnya dan ketika dia bertambah kuat, untuk mengendalikannya pun menjadi lebih sulit. Qiuyan memberikan janjinya bahwa jika semua bahan telah terkumpul, dia pasti akan bisa mengendalikan tubuh racun. Suqian dan Qiuli akhirnya bersedia membantu Qiuyan untuk merebut cairan body dari Yingsan. Saat itu Yingsan telah banyak membunuh ahli yang menghadangnya. 稍安勿躁，久了，东西
有些古怪。完了，他的气息，这麻烦，追！不对， Tapi tiba-tiba Han Peng dan Pan Yan muncul di hadapannya. Han Peng dengan persepsinya mulai menekan Ying Shan, tapi Ying Shan yang menyadari ada Dozong di hadapannya dengan cepat pergi dari sana. Han Peng menahan Pan Yan karena merasakan ada sesuatu yang salah dengan aura Ying Shan. 完了，他的气息，不对，阴山老人的气息，这奇怪，正在迅速接近。 我们就在这里。 Dan di tempat lain, Kyoyan merasakan aura Ying Shan mendekat sehingga dia membuat rencana penyergapan. Saat Ying Shan mendekat, Kyoyan bersama Kyo Yikian dan Jian mengepung Ying Shan. Mereka mulai menyerang Ying Shan dan saat yang bersamaan, Kyo Yikian merasakan aura yang aneh karena itu tidak semurni Dozong. 将不对话给交出来！哪里走？没有斗宗强者那么纯粹。他的气息不对。 Jian yang kesal juga ikut menyerang dan membuat Ying Shan terdesak. Qian juga tidak tinggal diam dan muncul di sana. Melihat ada dua Dozong, Ying Shan terkejut dan dengan cepat dia lari dari sana. Tapi Kyoyan menahan Ying Shan. Ying Shan kemudian membagi dirinya menjadi 4 dan terbang ke arah yang berbeda. 两个洞洞，对，这快啊！追了这半天，阴山两姐妹。 Kyo Yikian meminta Kyoyan untuk berhati-hati karena aura Ying Shan sangatlah aneh. Mereka berempat kemudian menyebar untuk mengejar keempat tubuh itu. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Kyoyan berusaha menyerang Ying Shan, tapi pertahanan Ying Shan sangat kuat dan begitu juga kekuatan serangannya. Kyoyan sedikit terdesak oleh Ying Shan, tapi dengan serangan terakhirnya, Kyoyan berhasil membunuh Ying Shan dengan seketika. Tentu saja itu membuat Kyoyan terkejut bahwa dia bisa dengan mudah membunuh Ying Shan. Begitu juga dengan Kyo Yikian dan yang lainnya. Mereka berhasil membunuh tubuh lainnya. Kyo Yikian berkata bahwa keempat tubuh ini bukanlah tubuh aslinya. Kyoyan berusaha mencari dan dia berkata bahwa Ying Shan belum jauh. Kyoyan meminta tetua Sukian untuk menjaga tubuh salinan ini, dan Kyoyan bersama dengan yang lainnya mengejar Ying Shan. 究竟有何联系？所以还是谨慎。现在还不知道阴山老人和他的分身之间，认定好。我们3人过去。 Di air terjun, Ying Shan merasakan bahwa tubuh tiruannya telah dikalahkan dan saat dia akan pergi, tiba-tiba sekte Black Emperor telah mengepungnya. Melihat Mo Tianxing ada di sana, Ying Shan terkejut bahwa mereka tidak terkecoh dengan tubuh salinannya. Ying Shan menyadari pasti ada sesuatu pada cairan body sehingga dia bisa dilacak. 这帮家伙，此地不宜。阴山老人呐，阴山老人，果然名不虚传呐！老夫意外啊，竟然能凝聚多具分身，真是让天行，他是怎么找过来的？ Mo Tianxing berkata bahwa Ying Shan melakukan hal yang berisiko karena jika seluruh tubuh salinan dimusnahkan, maka kekuatan tubuh asli akan melemah. Jika tidak ingin mati, maka serahkan cairan body. Tapi Ying Shan tidak peduli, meski dia sedang lemah, mereka tidak akan bisa merebut cairan body dari dirinya. 话题前，本宗或许能留你去。莫天行，即便老夫不真是，果然巅峰状态，但你要将菩提那便是什么？话题前活回去也没那么容易。 Pertarungan pun terjadi antara Ying Shan dan Mo Tianxing. Benturan kekuatan mereka menyebabkan tekanan yang sangat kuat di sana. Tiba-tiba Kyoyan muncul di sana sambil berkata bahwa pertempuran yang sebenarnya terjadi di sini. 也没那么容易，那便是什么？没想到真正的好戏在这边。元宵先生果然心思缜密，竟在下差点就错过了，也追到了这里。哪里哪里。 Melihat itu, Mo Tianxing berkata bahwa cairan body adalah milik Kyoyan. Jika mereka bekerja sama, maka pertukaran akan dilanjutkan. Ying Shan berkata bahwa jangan percaya pada Mo Tianxing karena dia telah melakukan sesuatu pada cairan body. Mo Tianxing marah dan menyerang Ying Shan karena telah mengganggu. 那老东西竟然在菩提画体鞋上动人，聒噪，付了手脚，你以为他真会拱手让？元宵先生，老 Mo Tianxing berjanji bahwa setelah mendapatkan pil penerobos Zong, dia tidak akan merebut kembali cairan body.
Kyoyan berpikir ternyata mereka berdua sama-sama licik. Saat sedang berpikir, tiba-tiba Han Peng muncul di sana dan Pan Yan berkata bahwa lembah api iblis lebih baik untuk diajak bekerja sama dibandingkan Kyoyan. 莫宗主，真想联手，我魔元谷难道若这不是更好的选择？ 魔元谷的人， Dan hal yang mengejutkan adalah Pan Yan mengetahui identitas asli Kyoyan. Dan Pan Yan berkata bahwa Yan Qiao adalah Kyoyan, ketua aliansi Yan. Tentu saja itu mengejutkan semua ahli yang ada di sana. 哦不，应该称之为，没错，这位便是萧门主，萧门主是萧门门主萧炎。即便是金银二郎年在黑角域可是风头无两的，也双败于其手。 Tiba-tiba Han Peng maju ke depan sambil berkata, apa ketua sekte Qiao mengenalnya? Han Peng membuka penutup wajahnya dan mengeluarkan aura yang sangat menekan. Itu membuat Kyoyan terkejut, karena ternyata Han Peng masih hidup setelah dikalahkan olehnya. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye.